Kita mau update dan juga gerbek ya guys ya, kandang kita sendiri ya guys ya, gerbek rumah aku guys 2026. Nah kalau teman-teman perhatiin, ini kandang merpati udah dirapihin ya guys ya sama si Mas ya. Kalau teman-teman lihat juga ini merpati-merpatinya sekarang dengan kandang-kandangnya ini sudah sangat oke sekali guys ya, dengan kandang yang sudah dicat semua ya Mas ini ya. Nah di situ kan kok teman-teman lihat tuh ada ceklokan. Jujur bisa kelihatan sebenarnya guys ya kalau dari atas ini. Kemarin aku bisa lihat, cuma sekarang udah nggak bisa. Oh masih bisa lihat tuh. Berapa butir Mas? 3 ya? Geli ya, jangan deh, jangan beli pasangannya nih guys. Nanti kalau banyak toke di sini geli juga aku ya. Jadi kayak istilahnya tuh kalau misalnya orang berantem ya, dipelongin lu gitu. Gitu loh. Ini dia nggak ada, dua-duanya ngerem kan ini. Kalau dibuka gitu dia stres nggak sih? Enggak, masih Aman dia. Boleh nggak ya dibuka kali sebentar kali ya? Oke guys, jadi di video kali ini kita mau update dan juga gerbek ya guys ya, kandang kita sendiri ya guys ya, gerbek rumah aku guys 2026. Yang sebenarnya aku juga bikin video ini nggak pas 2026 banget sih ya. Pastinya kan kalau ini diupload tanggal 1 ya aku bikinnya sebelum tanggal itu ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini kita mau ngasih lihat ke teman-teman ada peliharaan apa aja guys ya yang ada di sini, karena memang peliharaan aku ya ada yang datang, ada yang pergi gitu kan guys ya. Ada yang peliharaan baru, ada juga beberapa peliharaan-peliharaan kita yang berpulang gitu kan, yang namanya juga penghobi ya guys ya, walaupun nama kita udah diusahakan gitu guys. Nah karena kemarin kita juga sempat bikin tapi kita nggak sempet di atas, jadi kita bakal coba buat mulai dari atas dulu ya guys ya. Nah kalau teman-teman perhatiin, ini kandang merpati udah dirapihin ya guys ya sama si Mas ya. Kalau teman-teman lihat juga ini merpati-merpatinya sekarang dengan kandang-kandangnya ini sudah sangat oke sekali guys ya, dengan kandang yang sudah dicat semua ya Mas ini ya. Udah dicat semua guys ini ya. Jadi kandangnya hitam, dicat lagi warna hitam. Jadi makin hitam enggak sih? Jadi sebelumnya itu kandang tuh ada beberapa yang udah kayak kopel-kopel ya Mas ya. Udah ada yang karat juga. Nah akhirnya dicat lagi untuk meremajakan lah ya, yang bikin kandang ini tuh sekarang udah lebih rapi. Terus sekarang juga konsepnya kalau kita lihat ini kandang 60 ya masih di atas ya. Kandang 60 di atas ini, yang di bawah sini kandang 60 juga gitu loh guys. Jadi memang sama kita sudah disesuaikan kandangnya supaya si kandang-kandang di sini tuh sesuai dengan ukurannya ya. Ini sejujurnya sih sebenarnya kalau dibilang dari raknya adalah rak cana dulu aku ya guys, waktu aku masih pelihara cana ya. Nah, tapi sama kita tuh sudah diganti menjadi rak burung seperti ini guys. Tapi ya tetap estetik, tetap bagus, tetap rapi karena memang sesuai ukurannya ya. Kita update hewannya dulu ya guys. Ini bluenet sama santinet ya Mas ya? Iya. Ini kalau misalnya dia telur di mana nih telurnya nih? Kayak nggak ada tempat telur ini Mas. ada kak tuh, dan antara kayak seperti ini aja. Oh, ini lagi telur dia. Udah, telur. Si Ini telur dia bukan? telur dia. Oh, ini telur dia beneran ya. Terus suka ditukar kan sama kita kan? Ada ini. Oh, dia guys ya. Kayaknya di mukanya si bom-bom ya guys. Nah, ini telur dia beneran. Ini ada berapa Mas telurnya Mas? Dua. Dilihat dia stres nggak? Enggak. Nggak ya, coba lihat guys. Lihat ya guys, kita lihat ya. Apakah dia bertelur dengan baik guys ya? Oh bener tuh. Oh iya bener, telur merpati guys. Kita ganti jadi telur Gol Amadin boleh nggak ini? Nggak bisa diloloh ya. Terlalu kecil guys ya. Galak guys, galak ya kalau lagi ini ya. Ini si bom-bom yang ini kan? Ini si bom-bom guys ya. Kandangnya juga lebih besar ya. Kemarin kan ada yang komen terlalu kecil merpatinya kandangnya. Sekarang udah disesuaikan ya. Kemarin tuh pakai kandang ini semua ya Mas ya, kandangnya ya. 48. 48. Nah, sekarang udah di-upgrade semua jadi kandang 60. Kalau teman-teman perhatiin ini insya Allah sudah jauh lebih bagus lah guys ya, dan jauh lebih oke ya untuk merpati-merpati yang ada di sini guys, kayak gitu ya. Ini kalau misalnya merpati hias kita berarti tinggal sisa segini ya Mas ya, 1 2 3 4 ya. 4 5. 5 ya sama ini ya. Ini masih bocil. Masih bocil. Kemarin banyak, tapi karena memang terlalu banyak ya. Kan teman-teman juga sekarang enak ya ngelihatnya ya guys ya. Nggak terlalu banyak, terus juga masih ada space nih, ada yang kosong kan ini Mas ya. Kosong itu kosong 2, masih kita buat kayak taruh burung-burung lainnya gitu kan yang sesuai dengan keinginan kita. Ya jadi menurutku sih segini komposisinya udah oke lah guys. Kemarin overpopulasi soalnya ya si merpati ini ya. Kita nggak nyangka kalau si merpati-merpati bluenet santinet seperti ini tuh bertelurnya gacor sekali di sini guys ya. Sangat mantap. Gimana ini? Dua-duanya. Bakar telur hari ini. Dari ini. Menurut primbon Jawa gitu. Bukan. Pokoknya hari ini nelor. Kok bisa gitu sih? Tahu dari mana? Besok kakak ngonten di sini. Oke, lihat. Udah telur. Wah gila guys. Dia udah bisa bicara sama merpati ya ternyata. Ini berdua bareng nih. Iya, kalau ini besok. Ini besok. Iya. Tuh dari mana ini? Ini masih. Udah ada siklusnya atau gimana? Udah pegang-megang gimana? Mau dilihat kak? Gak tau, coba kasih lihat ya. Kok dia bisa tahu sih guys? Ini masih gelinjur dia. Pas ini aja nggak apa-apa. Kayak denyut nadi gitu guys ya. Ini besok. Besok ngelor. Nah itulah, aku nggak ngerti ya guys ya kayak gitu-gitu. Tapi dia bisa mengetahui kalau besok ngelor guys.
Oke, jadi ini untuk merpati-merpatiannya di sini, merpati blue net, santinet. Ini mereka tuh pernah bertelur anak yang netes pernah nggak? Anaknya aslinya belum. Belum ada ya? Baru ngeremin 2 kali. telur ayam ya? Ya guys, nah ini kan emang dia kan hybrid ya guys ya, antara blue net dan juga santinet. Jujur telurnya belum kita tetesin, jadi kita penasaran juga ntar kalau udah netes telurnya akan seperti apa guys ya, dinantikan saja. Yang kemarin yang kabur yang mana mas? Ini kan? Iya yang kabur ini. Kemarin ketangkap tapi ya? Ketangkep besoknya langsung netes dua-duanya. Nah gitu Ayam guys. tapi. Ayam. Ayam tapi yang netes ya. Nah ini untuk burung-burung merpati balap lah ya, bisa dibilang ya, merpati balap lah ya guys ya. Di bawah sini ada puyuh gonggong guys. Kalau ini mah dari dulu dia sendirian aja ya guys ya. Apa? Bunyi dia. Bunyi ya, cuma aku nggak pernah denger bunyinya dia tuh. Pagi kak. Bunyinya pagi ya, soalnya aku kesini tuh nggak pernah pagi-pagi banget guys. Aku kesini tuh jam 10, jam 11 gitu loh. Nah, tapi sebenarnya tuh ada berita duka juga karena si cabak iblis kita kabur ya kemarin ya. Iya pas hujan kak. Jadi pas hujan, kondisi kayak gini lah, kurang lebih kan lagi hujan nih guys ya. Uber di ke genteng, kabur lagi. Aku kira tuh dia tuh nggak pandai untuk terbang lah ya guys. Jadi aku kira kalau misalnya dia kabur ya cuman jalan-jalan doang, lari paling kan. Ternyata dia terbang guys ya. Terus saya sempat ada di atas genteng ya. Pas mau di Uber, pas mau diambil, dia malah terbang makin jauh. Karena memang dia tidak punya intelijensi ya dan kepintaran seperti merpati, sepertinya dia tidak akan kembali lagi ya guys ya. Dan dia menghilang untuk selamanya guys ya. Nggak apa-apa lah ya. Namanya juga ini maksudnya kecelakaan lah ya, nggak sengaja lah ya. Ya Uber malah kepleset saya di genteng. Malah kepleset, bahaya ya guys ya. Nanti cabak iblis dapat si masnya cedera guys. Ini untuk ayam-ayaman. Ini mah kayaknya ayam yang ini ya. Broiler, Kak. Ini ayam broiler yang awal mula kita beli itu cuman buat nemenin ayam KT, nemenin ayam cemani ya. Cuman karena memang dia tuh pertumbuhannya besar sekali, cepet banget. Akhirnya dia ya dipisahkan guys kayak gitu. Nih ayam KT Dia udah punya anak ya. udah punya anak, ntar anaknya di bawah kita kasih lihat juga ke teman-teman. Nah kalau di sini ada Ayam cemani. ayam cemani sama ayam polan ya. Ya. Udah oke banget ya guys ya. Dan ini ada ayam Bangkok kayak gitu guys. Ini ayam Bangkoknya juga udah gede banget ini ya. Bentar lagi tuh. Bentar lagi kita akan eksekusi ya guys. Saya emang kita nggak mau pelihara ayam Bangkok sih guys ya. Ini kita gedein aja dari kecil ke gede. Makannya juga boros ya mas Dede ya. Makannya boros. Terus ya pertumbuhannya juga udah ini kayaknya. Dan kita juga nggak ada kepengen buat pelihara. Jadi ya ini calon-calon untuk dijadikan santapan tahun baru guys ya. Kita coba lihat lagi guys ke belakang sini. Ini ada aviari pertama yang dibikin. Kondisinya sekarang diisi sama perenjak ya. Perenjak kak. Satu. Awet gini perenjak Dulu aku pernah ada perenjak tuh ya. Aduh guys, mati-mati wae perenjak. Tapi ini mah awet guys, ternyata yang ini ya. Udah nyaman mungkin ya mas Dede ya. Nyaman. Udah tumbuh semua tuh. Tumbuhannya Iya. tanamannya udah tumbuh, udah oke. Tapi perenjaknya dia nggak ada terlihat ada kayak apa menetas atau apa Belum gitu. kak. Belum kepantau ini. Belum terpantau bertelur ya. Tapi sudahlah biarin aja anggap aja kayak di alam bebas. Anggap aja di alam bebas. Bunyi nggak tapi dia kalau di gawe gitu? Bunyi ya. Tuh, guys, ini untuk perenjak-perenjaknya guys ya di aviari kecil kita. Ini untuk beberapa kura-kura ya. Kemarin juga ada kura-kura yang mati ya. Kura-kura apa sih? Dada putih ya. Aku nggak ngerti kenapa itu dada putih ada yang mati 1 ekor ya guys ya. Cuman ya balik lagi guys. Terkadang kita juga sudah maksimal. Ini juga kan dibersihinnya sering ya maksudnya dikasih makannya juga reguler ya. Tapi ya namanya juga cepet banget kotor. Dah kura-kuranya kan lumayan. Ada 4 hari yang lalu udah begitu lagi. Buat kotor yang ini guys. Ada kura-kura Ambon juga di sebelah sana, kita pisahin ya. Kura Ambon deh 2 ekor apa 1 ekor mas? Mana satu lagi ya? Oh itu masuk ke dalam. Ada 2 ekor guys ya. Itu sama kena panas kan hijau lagi. Iya pasti sih kayak gitu. Ini ada kura Ambon. Kura Ambon kan emang dominasinya di darat, jadi sama kita dipisahin. Terus dia galak ya? Galak bisa. Tapi ini kalau digabungin berdua, dua-duanya aman dia malah. Malah aman, tapi ada juga yang tindih-tindihan gitu. Oh, kawin itu namanya. Itu namanya kawin ya guys ya. Jantan betina ya kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah sih guys, aku lupa ya. Entah jantan dua-duanya, entah jantan betina. Pokoknya ada salah satunya yang jantan. Dan awal mulanya si kura Ambon ditaruh di sini itu tuh ngawinin terus kura Brazil guys ya. Mending kalau jadi ya guys ya, nggak ada stres guys ya. Nggak ada luka. Ya mungkin salah satunya itu ada korban juga dia stres kayaknya. Diuber-uber terus guys. Nah ini untuk beberapa kura-kuranya. Ini ada kura-kura Unifilis ya, si kura-kura badut. Ada si Big Mama ini ya guys ya. Ini Big Mama nih, kura Brazil nih. Ini bukan, ini si Marco ini guys. Kok si Marco udah segede ini ya sekarang ya. Kok biasanya banyak lukanya sekarang mendingan. Tuh ada lukanya tuh di leher tuh. Si Marco nih ya, korban KDRT ini ya, Ambon ya. Ambon. Parah guys, Ambon KDRT-nya ke Marco ya. Yang lemah diembat guys ya, kacau ya.
Si Marco. Nah ini si Big Mama nih. Si Mas pernah Mas Marco mah yang ini, sorry guys. Ini Mas si Marco yang ini nih. Sorry, ini si Marco. Kalau tadi masih prank guys ya, dia suka ngeprank dia soalnya. Suka pura-pura mati dia guys. Sorry, Marco yang ini nih. Aku tuh tahu banget, soalnya dia bentukannya khas gitu loh. Masih ingat balik gak? Ingat khas gitu, nggak tahu ya. Aku tuh lihat khasnya di mana nggak tahu. Aku juga ya guys. Cuman aku tahu ini si Marco guys. Si Marco ini ya. Ini si Venusta, namanya memang Venusta. Nah, ini si Big Mama nih. Kalau dia gampang ngebedainnya. Lubang hidungnya satu tuh. Oh gitu Kak. Tuh. Oh iya. Iya kan? Lubang hidungnya satu. Si Big Mama guys. Masih aman ya kura-kura kita ya guys ya di sini. Kebalik guys. Ini ada yellow belly juga, cuman ada di kolong-kolong. Sebenarnya kura-kura dada putih juga masih ada ya. Cuman pada di kolong-kolong juga guys ya. Ini untuk burung ini tekukur, burung mistis ya. Ini ada kenari di sini guys ya. Ini kenari juga dulu konten kita bikin hewan kuning guys. Ini kenari salah satunya. Ini ada kumkum guys ya. Lagi hujan-hujanan dia ya di sini ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba hujan guys ya. Ini kayaknya salah satu paling senior di sini guys. Kasih makannya pakai kangkung ya. Nah, mantap sekali ini guys. Awas kegigit ya. Ini kayaknya salah satu hewan paling senior yang ada di sini ya guys. Marco kan yang tadi senior nih senior. Pokoknya aku senior kura-kura lah. Karena memang awal mula channel YouTube ini tuh kita awalnya mulai semua dari perkura-kuraan guys ya. Dan ini adalah sulcata aku yang pertama guys. Yang memang kita waktu itu beli itu banyak buat jualan. Tapi ini kita keep sampai sebesar ini. Cuman pertumbuhannya kayak nggak gede-gede lagi ya. Kenapa ya guys ya? Aku juga nggak ngerti sih. Makan banyak tapi nggak gede-gede lagi. Mungkin yang bawaan kali ya Lia. Genetik kali ya. Genetiknya nggak terlalu besar. Tapi jago kawin. Tapi jago kawin guys. Aku juga udah dikawin berapa kali ya. Setiap dari sini tuh mandi wajib guys ya. Dikawinin sama dia soalnya. Ini juga nih udah mulai mau kawinin aku lagi nih guys nih. Nih kalau aku duduk kawin nih dia nih. Mau lihat nggak? Nih guys, aku duduk ya. Lihat ya. Aku duduk aja nih guys ya. Nggak tahu nih. Tapi dia harus fokus ke aku dulu. Pokoknya harus fokus ke orang. Dia suka duduk gitu guys. Suka kawin ya. Dia tapi sekarang lagi fokusnya makan guys. Suka naik ke sini nih. Nih kayak mau naik nih dia nih. Mana kalau mau makan dia? Dia tahu yang punyanya. Dia tahu yang punyanya guys ya tuh. Bau-baunya istriku gitu ya. Bukan nih guys. Tuh ini dia. Oh, ini guys. Cuman ini nggak separah kemarin sih. Kemarin ada ya kita upload juga di video TikTok. Gigit guys. Malah dikira makanan ya. Berarti dia sudah tidak birahi kayak kemarin. Kalau kemarin aku kasih lihat ya videonya ke teman-teman ya. Itu bener-bener dia ngejar kita guys. Ya Allah. Dia mau kawin ya? Iya. Dia mau kawin? Dia mau kawin? Iya. Gum. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Nah ini untuk beberapa finch kita. Kemarin tuh kita eksperimen ya guys ya. Ini ada bondol haji ya atau emprit aji ya guys ya, bisa dipanggil ya. Si Mas pelihara. Kita coba buat netesin telur emprit Jepang guys. Eksperimen gitu ya. Ternyata nggak ngerem ya Mas dia ya. Asem banget guys, nggak ngerem. Ini cuma ada satu sih untungnya ya. Si telur emprit Jepangnya ya. Kita trigger aja biar dia ngerem. Tapi sejauh ini nggak diremin sama dia guys. Padahal aku baca ke beberapa literatur sih dia bisa jadi harusnya ngeremin Mas. Mungkin emang mereka pasangan yang belum siap kayaknya. Kalau udah siap mungkin bisa diremin. Nah, good newsnya di atas ini zebra finch yang si Mas ya ini ya. Iya. Yang si Mas, dia bertelur. Ada berapa Mas telurnya Mas? Baru kepantau 2. Kepantau 2, mungkin udah nambah 3 mungkin ya sekarang ya mungkin ya. Tambahin gol amadinnya 2. Sama gol amadin guys. Gila ada gol amadin ya di sana ya. Karena kemarin tuh gol amadin aku yang di bawah. Ntar ya kalau misalnya kita sekalian lihat ke bawah ya guys ya kan kita beli 2 pasang gol amadin yang kepala merah sama kepala hitam tuh, badan hijau. Nah, yang kepala merah kita udah babuin ke emprit Jepang yang di bawahnya. Dan alhamdulillahnya emprit Jepangnya oke, karena memang dia bisa ngerem ya Mas ya, pinter. Tapi ada emprit Jepang yang kita udah percayakan tapi nggak pinter dia ya, karena nggak diremin. Akhirnya sama kita tuh kayak dipikirin kira-kira ini nunggu emprit Jepang yang udah siap. Nih kita udah punya sih sekarang guys ya emprit Jepang yang udah siap. Tapi kemarin keburu ngambek ya gol amadinnya ya. Yang hitam tuh dipecahin si telurnya guys. Ntar kita kasih lihat lah, mungkin agak bingung ya. 2, aku oper ke sana 2. Jadi totalnya 4, dipecahin 2. Nah, kan ada 2 lagi nih telur gol amadinnya. Karena kebetulan si zebra finch ini juga lagi nelor, jadi kita ditaruh di sini guys. Karena memang babuan atau foster terbaik itu tuh yang pertama katanya itu emprit Jepang ya. Alias yang ini nih guys. Ini kita baru beli ya kemarin ya. Baru beli nih kita nih guys. Ini emprit Jepang kemarin. Kita baru beli dah. Yang kedua, katanya yang paling bagus itu salah satunya adalah zebra finch. Jadi ini zebra finch juga semoga nanti kalau misalnya gol amadin ini sudah netes dan bisa netes gitu kan guys, akan dirawat dengan baik sama si gol amadin ini. Kayak gitu sih ya. Nah, kalau ini mah sebenarnya zebra finch juga ya ini ya. Pada nelor. Ini zebra finch. Pada nelor ya Mas ya? Lagi ngerem di bagian mana Mas yang nelor Mas? Betinanya tuh keluar.
Oh, tuh guys. Di atas ini ya, telurnya ini ya? Iya, Kak. Ini kita tuh nggak niat bikin kandang di sana. Ini pure dia sendiri yang bikin, Mas. Iya, Kak. Dari nol ini dia bikin. Wah, gila bagus juga ya kandangnya ya. Kita coba nyalain lampunya ya. Nah, ini ya ini untuk. Nah, di situ kan kok teman-teman lihat tuh ada ceklokan. Jujur bisa kelihatan sebenarnya guys ya kalau dari atas ini. Kemarin aku bisa lihat, cuma sekarang udah nggak bisa. Oh, masih bisa lihat tuh. Berapa butir, Mas? 3 ya? 4 ya? Agak susah guys, ntar ya aku coba. Wah, susah juga Pokoknya mah ada lah guys, caranya 4 butir ya. Ada lah guys, 4 butir. Alhamdulillahnya diramin ya. Kalau ini mah dia tadi kabur dulu. Kalau pasangan yang satunya lagi mana, Mas? Pasangan ini nih di sini. Nelur nggak dia di sini? Telur itu, Kak. Seriusan ada telurnya? Oh iya, jadi banget guys. Gacor banget dia. Wah, gila sih kita. Jadi peternak zebra finch ya guys ya. Jujur ya, zebra finch nanti mungkin kalau misalnya udah banyak pun sama aku kayaknya bakal ditukar jadi percepat kayaknya, Mas. Karena kita tuh ada ketertarikan sangat dalam ya sama dunia per finch-finch-an ya guys ya. Kayaknya ntar juga kita bakal bikin akun sendiri nih buat finch ya. Jadi nanti kita bakal ngebahas tentang finch-finch-an ya guys ya. Sambil aku belajar juga Mas ya nanti di sana. Dan nanti karena memang kita tuh fokusnya nanti bakal ke Gold Amadin, bukan zebra finch juga ya guys. Zebra finch tuh ini sebenarnya dia berjasa banget buat kita, Mas. Karena dia mengenalkan kita ke dunia finch gitu kan. Ternyata menarik gitu guys ya. Jadi ntar rencananya si zebra finch ini tuh sama aku bukannya pengen di gimana sih, cuman sama aku pengen di lebih di apa ya, kayak bukan tuker gimana ya, kayak fokus lah, difokuskannya bukan ke zebra finch. Jadi mungkin ke depannya kita kalau bikin konten pun lebih ke kayak Gold Amadin atau berjepang atau mungkin jenis finch yang lain selain zebra finch. Mungkin kalau misalnya nanti kita udah lebih expert lagi, zebra finch kan ada banyak ya, yang mutasinya bagus-bagus juga kan ada. Mungkin nanti kita bakal coba buat istilahnya tuh mau melihara yang seperti itu gitu guys, kayak gitulah ya. Nah, ini untuk jalak suren yang kemarin kita beli juga. Sekarang dia udah bisa apa nih Mas dia Mas? Udah bisa makan sendiri ya? Ngeriwik sendiri. Jadi udah nggak repot ya dia ya, udah nggak disuapin kayak gitu, udah bisa makan sendiri, udah mulai ngeriwik juga guys. Enak lah suaranya ringnya ya. aku copot Kak sengaja. Gimana? Ringnya. Kenapa? Dia megangin terus nggak kayak kurang nyaman deh. Oh gitu. Tadi ini buktinya ya, tersangkanya ini lagi. Wah, kayaknya ini mati kayaknya ini baru lagi enggak ya. Ini dilepas karena emang ada beberapa sebagian burung sih yang dia nggak nyaman, jadi dia kerjanya gigit-gigitin ini terus gitu kan. Udah gede. Oh, dia makanya udah gede ya. Jadi dia ngerasa ini kok awalnya nggak ada gitu kan, tiba-tiba ada, jadi dia nggak fokus ya. Sekarang dia lebih fokus. Lebih fokus, semoga dia jadi makin oke ya guys ya. Ini Shogun, yang ini Shogun mah ya gitu-gitu aja sih ya Mas ya. Mabung kemarin ke buntutnya tuh lagi tumbuh dorong ekor. Lagi dorong ekor. Weh, mantap. Cuy, ini kerennya Shogun gitu. Dia bisa sambil terbang, tapi terbangnya tuh kan kalau burung kan biasanya terbangnya harus gerak ya. Iya. Kalau dia kayak helikopter, terbang di tempat kayak gitu bisa guys, kayak tadi ya. Bahkan sambil bernyanyi ya guys ya. Emang galak nih Shogun. Tuh. Mantap ya. Coba gimana Mas? Coba Mas. Tadi bisa ya dia diajak main kayak gitu ya guys. Nih. Oh nggak dia tuh guys. Galak ini Kak. Galak ya? Ya, doyan ulat kandang. Ulat kandang suka dia. Tuh, bisa kayak gitu. Kalau jenis dari sunbird ya, atau burung madu ya guys ya, itu dia bisa kayak gitu guys. Keren lah. Nah, di belakang sini ada jala kebo ya. Iya. Jala kebo si Mas. Ini juga. Sosokan deh, kakinya diangkat satu guys. Sosokan ya, sombong ya. Nah kan tadi kan kita kan lagi ngomongin soal finch ya guys di sini ya. Nah ini kebetulan juga Mas, kita mau coba buat pindahin Mas ke kandangnya nih. Kakak tadi HP-nya. Hah? HP kakak tuh dia. Kita mau coba buat ini ya pasangannya ya. Ini lupa aku guys pasangannya bentar ya. Sambil ngecek juga guys. Pasangannya yang mana ya? Ini Mas, ini nih. Coba. Yang mana tuh? Yang satu lagi ya? Kita ambil yang coklat dulu nih. Coba nih Mas. Kayaknya sih ini deh. Tuh. Berjepang suaranya lumayan bagus ya. Ntar ya Kak, aku lihat tadi dianya. Ini tuh baru kemarin datang, terus kandangnya baru hari ini datang. Jadi kita baru bisa memasukkan ke kandangnya. Cuman ini juga sebenarnya untuk kayak si apa namanya Mas? Si serabut gitu-gitu kita belum beli sih. Jadi nanti mungkin abis video ini selesai, kita bakal siapkan guys. Udah Kak, ketemu Kak. Yang mana tuh? Nah ini dia. Ini ya, ini sama ini ya? Iya. Boleh Mas, ambil Mas. Biar sama si Mas aja lah, takut kabur guys sama aku ya. Kita pastiin ya. Ya. Bener sih. Nah, itu udah berdua dia. Iya, ini udah berdua. Emang dari tadi mereka selalu berdua soalnya guys. Ini dia buka sendiri. Serius? Saya di tiga lihat nih. Dia bisa ngebuka sendiri gitu? Memang sih. Tapi emang dia sepintar itu untuk membuka? Enggak, kalau loh. Oh, kalau lovebird ya? Oh, lovebird kabur ya? Iya. Oh iya, lovebird putih kabur guys. Yang biru kabur nggak Mas? Ah, enggak ya? Yang biru nggak ada ya? Makanya bingung. Yang putih kabur ya? Dia buka ini sendiri gitu? Iya kan kemarin kan sempet jatuh ini. Bersih kita dibenerin sama Kapali. Pas itu aku pindahin lagi ke sini. Pas ini ketutup semua. Ini. Kabur ya di situ ya? Ini kan ada locknya Kak. Iya, ada lock. Kalau ini enggak ya? Nah, aduh ini lupa nggak di lock. Akhirnya kabur ya udahlah guys. Itu lah resiko lagi ya, nggak apa-apa lah ya guys.
Yang penting inilah kita sekarang fokus fins ya guys. Ini kita coba buat ambil finsnya. Kita akan taruh di kandang baru guys. Kenapa kita banyakin emprit Jepang? Karena yang seperti aku udah bilang tadi ya guys ya. Untuk fins ini yang paling jago buat jadi foster ya, atau jadi babu ya guys, babuan ya. Babuan tuh dalam artian mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti ya. Babuan tuh dalam artian gini, misalnya nih si burung A ini nelor, tapi aku tuh pengennya si burung A ini tuh fokusnya ke telur bukan ke ngerawat anak. Nah nanti si telurnya sama kita dititipin ke burung B. Nah burung B-nya itu adalah si ini guys, si emprit Jepang. Salah satu babuan terbaik. Dan ini dia udah pengalaman ya mas ya? Dia udah pengalaman. Kemarin kita udah konfirmasi juga ke Konfirmasi ya. Si yang jual yang pelihara sebelumnya ya. Iya. Ini udah pernah dipakai untuk babuan guys. Tapi jujur sih guys ya, ini kandang bagus sih. Ini kandang paling bagus ya ini mas ya. Ini kandang paling bagus guys. Paling fungsional, paling bagus ini. Asli guys. Cuman ya sayang ya ininya aja sih. Ya yang pertama harganya lumayan ya. Cuman ya nggak apa-apa sih kalau masalah harga guys ya. Ini kalau misalnya nanti kita ke depannya pengen coba buat ngebabuin kayak gitu, ini tuh dia tuh nggak bisa ditaruh di depan apa bisa sih mas? Bisa ya di sini ya paling ya kalau mau di depan ya. Iya, situ Pak. Gimana ya, kayak kurang efisien aja guys. Nantilah kita bakal bahas mungkin di next video ya, karena ini masih kita pikirin juga kira-kira gimana untuk kita babuin nanti ke depannya guys ya, untuk si emprit Jepang ini. Nah ini kita juga bakal coba buat ambil si emprit Jepangnya guys. Ini mau udah fix pasang lah ya. Gak tau ya, aku tuh lagi suka pisan sama Vince ya guys. Ini kayak normalnya kayak gini deh emprit Jepang ya. Kayak di Jepang kayak begini guys. Kita punya yang kayak gini, cuman jambul. Ya ada yang jambul juga. Nah nih ambil harus hati-hati ya guys. Katanya sih ada yang bilang emprit kita ya, burung pipit yang kita ada juga tuh kalau lalu lalang itu juga bisa dijadiin poster sebenarnya. Tapi nggak sebagus emprit Jepang. Ya udahlah kita sekarang fokus ke emprit Jepang aja ya. Nah ini guys, juga kita udah custom ininya ya, ada namanya tuh guys, Balista ya. Next selanjutnya ada Ali Decker guys. Harus kakak aja. Nih, Saya yang mengurusnya. bagus ya guys. Iya. Keren lah ini ya. Nanti paling sama kita tinggal dikasih serabut-serabut aja biar dia yang bikin sarang ya. Kalau enggak ya nanti kita dibikinin aja ya supaya dia instan langsung tahu gitu guys. Nah ini aku langsung. Setelah ini kita langsung siapkan guys. Ya kurang lebih seperti itulah ya untuk si empritnya guys. Kita coba buat bahas burung-burungan dulu ya. Oh ini dulu nih guys. Ini ada lele ya. Apa kabar nih lele ini guys? Nggak tahu ya ini. Yang lalu kemarin. Guys, dia kalau diginiin dia bakal naik Tadi ya? pagi dikasih makan. Naik lah guys dia. Mau diambil lagi. Tapi dia ini tuh nggak begitu ngegedein lah. Kok ntar aja di next video ya kita kasih lihat ya guys ya. Pokoknya mah mengecewakan lah. Kurang lah guys ya, kurang ya. Nah ini untuk beberapa burung-burungan lagi ya guys. Oh, iya, ini boleh dibuka nggak? Boleh. Ini kita ntar cari kandangnya nih. Ini kita lagi mau cari kandangnya guys ya. Ini yang kemarin Trotol ya. Sekarang udah bagus ya mas ya. Maksudnya perkembangannya oke lah ya. nggak malu-maluin lah. Malu-maluin lah guys. Nah ini dia. Ini namanya siapa sih yang ini? Dinamain apa masih mas? Mana ini? Ya. Karena dia 108 aku namain flamboyan. Flamboyan guys. Si flamboyan ya namanya ya. Yang dulu aku kasih nama Speed guys ya, cuma kabur kan. Yang dulu ya? Yang dulu, tapi kabur. Nah ini aku belum kasih nama nih, flamboyan namanya guys. Bagus ya. Apa juga kak soalnya? CP8 ya, nggak ngerti sejujurnya aku apa guys. Cuman ya udahlah, flamboyan juga nggak jelek namanya, bagus guys. Wus mantap ya kayak gitu ya. Cuman dia kalau misalnya dikasih lihat seperti ini mah nggak akan bunyi ya mas ya. Sebenarnya gini kak, kalau burung itu justru bagus yang khususnya yang buat tarung. Ada burung yang dia diem harian diem. Begitu dia dibawa ke lapak bagus itu. Yang lain. Iya. Ada justru. Ada yang ngoceh di sini pas sana dia diem ada gitu ya. Ada sebaliknya gitu. Nah, itu males sih. Tapi ini alhamdulillah nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin ya. Aman sih guys, ini bagus sih ya guys. Untuk si burung murahnya ya. Wih, masuk nggak suara dia mas ke dia? Belum sih. Belum ya? Yang udah sih ada suara cibleknya nih. Ada suara Ciblek ya? Aduh, almarhum Ciblek. Iya. Almarhum Ciblek masuk suaranya guys. Aduh, Ciblek aku tuh udah nggak ada, guys ya. Tilangnya dikit. Ada kutilangnya lagi guys ya. Karena emang banyak kutilang ya di sini ya. Iya. Kutilang lalu lalang guys ya. Dan tuh, nah ini dia udah nggak ngelowo guys ya awalnya ya. Tapi sekarang udah nggak guys. Nah, memang ini adalah karakter yang kalau di Murai sih suka dicari ya guys. Kayak gitu. Ini kalau ini sih pengennya aku nggak. Ini pengennya sih ngelowo ya yang ini ya. Pengennya sih baik guys ya. Kalau mau ngonten Murai bagus-bagus nanti dari Gasibu ada nggak? Oh nantilah kita kapan-kapan coba kesana ya guys. Nah ini ada dari Lovebird si Blue ini ya. Galak tapi guys, sekarang udah malas aku megangnya juga ya. Gigitnya bolong guys, bikin bolong tangan. Ini ada buat isian ini. Serius? Iya. Dia suka bunyi juga lumayan. Bunyi
ini masuk. Oh gitu. Makanya direndengin. Iya. Kalau lebih seperti itu lah guys. Nah kalau ini mah, ini bunyi sekarang. Cakombo ini ya guys. Cakombo dari teman kita ya ini ya. Tapi begitu tuh, dia gerabakan kalau sama orangnya nggak kenapa ya? Sama orang dia gerabakan guys. Dan ini ada kenari juga nih. Ini juga pernah kabur ya ini ya? Kabur gak? Kabur tuh bener kabur keluar gitu. Kabur keluar. Lah terus gimana cara dapetin dia lagi? Aku lagi fokus. Ternyata pas buka sebelum ada lock ini, buka kerodong itu, ternyata ikut kebuka gitu kan? Iya. Terus fokus yang lain, udah turun ke bawah, pas Kabur aja. Nggak ada burungnya, ternyata ada di sana. Nah, alhamdulillah lah masih rezeki ya. Akhirnya gimana tuh caranya biar bisa ketangkep lagi? Aku ambilin kandangnya. Oh, nanti dia masuk lagi gitu. Nah itu, kalau burung-burung kayak kenari dia punya intelijensi mungkin ya guys. Jadi dia bisa masuk. Ini pun sama. Ini pernah kabur juga? Iya. Waduh, kalau ini aku nggak tahu deh. Ini si Konin kan? Iya. Si Konin Makanya kabur. Aku beliin lock semua, Kak. Iya ya. Ini si Konin ini dia kalau kabur kayak gitu dia gimana cara balikinnya itu mas? Ini jujur Kak, kalau boleh bilang kabur ke sana Kak. Jauh. Demi Allah. Kok bisa balik lagi sih dia? Aku tungguin dia ada si Shogun itu kan, nyamper dia. Oh nyamper. Alhamdulillah lah guys, masih rezeki ya. Kalau lebih seperti itulah untuk perburung-burungan kita ya guys. Kita tuh ada peliharaan juga di situ toke mas. Mau kasih makan mas, toke mas. Kita tuh ada toke guys di sini ya. Cuman memang tokenya tuh sama kita masih dipelihara, walaupun terlihat tidak dipelihara guys ya. Ada di sini untuk pertokean kita. Ini kita sebenarnya nggak terlalu sore sih, cuman memang cuaca lagi kurang bagus. Jadi agak jam segini aja udah agak gelap nih. Kita ke kolam udah kelihatan gelap guys. Ntar kita bahas kolam setelah kita ke toke ya. Nih coba guys. Itu tuh tokenya kelihatan tuh. Sumpah tuh kelihatan tuh guys. Tuh toke guys. Ih geli banget. Ih. Tapi dia mukanya lagi kesana ya mas. Muter nanti dia. Tadi dia makan guys. Nih, tadi makan nih di sini nih guys. Tahu deh kalau dicahayain nggak tahu deh ya guys ya. Biasanya sih dia kadang turun kan ya. Oh, biasanya sih dia langsung turun. Cuma tadi udah kelihatan sama teman-teman tokenya ya. Tuh, nyamper guys. Lihat ya. Lihat ya guys. Nyamper dia guys. Tadi ada kelihatan. Cuma ini kan makan dia guys. Gila ya, kita literally memelihara toke outdoor guys ya. Tapi nggak kemana-mana, dia di sini terus guys. Kalau dia udah bukan. Apa? Kalau nyaman nggak akan kemana-mana dia. Sampai dia menutup usia di situ mas. Apa kita beli pasangannya ya? Ntar jadi banyak ya, geli ya. Ini termasuk umur panjang sih aku lihat juga. Geli ya, jangan beli pasangannya deh guys. Nanti kalau banyak toke di sini geli juga aku ya. Sama. Jijik banget. Maksudnya jijik tuh dia, guys kalau banyak geli kan. Nonton di kamera lagi. Ya, dia ngeliat ya. Kan. Cuman jujur ya guys, ya ini toke jauh lebih bahagia di sini kelihatannya guys dibandingkan di kandang ya. Di kandang tuh dia kayak makan aja susah ya mas ya biasanya, suka mau nggak mau gitu ya. Kalau dia masih takut sama orang. Takut sama orang. Waktu suka aja kan sama saya. Oh mau dituker ya waktu itu ya. Waktu itu aku jujur kayak udah lepas aja mas lah gitu kan. Kasih aja ke orang atau gimana. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di sini kayak orang suka aja gue nggak pada mau ya. Mau tapi dengan harga yang sangat. Oh pengen dijual oleh sama si mas ya. Iya. Cuman ya aku juga nggak tahu kenapa ya tiba-tiba ada di situ guys ya, bodo amat lah ya karena aku nggak sering di sini juga kan. Pokoknya dia nyaman di sini, kita pelihara guys. Nah di sini kita coba untuk memberi makan ikan-ikan kolam kita ya guys. Nih guys, semoga dia mau ya. Ini untuk kondisi kolam. Sorry agak gelap ya guys. Kelihatan nggak di kamera li? Coba masih nyalain mas, nggak tahu deh. Ngaruh apa enggak ya guys? Nggak begitu ngaruh sih. Ngaruh ya? Nih kita coba kasih makan ya guys. Jadi sebenarnya kita bahas semua yang ada di sini ya guys ya. Ini ada ikan yang paling besar tuh Arapaima gigas guys. Ini adalah ikan hasil pemberian dari Kak Panji ya. Namanya Panji juga tapi nggak petualang kalau itu ya. Di rumah saja kalau itu ya. Namanya sama-sama Apanji guys ya. Ini Arapaima guys dari si AA. Makasih banyak ya Ayah, kita rawat dengan semaksimal mungkin. Di sini ada beberapa ikan aligator juga. Berapa ekor ikan aligator kita ya? Sekarang ya 1 2 3 kalau nggak salah 4 kalau nggak salah ya. Antara 4 guys. 4 ikan aligator. Ini ada Oxydoras niger. Ini juga dari Apanji juga ya. Apanji di rumah aja ya guys ya, bukan Apanji petualang juga. Sama-sama orang yang sama soalnya ya. Ada ikan bawal yang awal mulanya juga aku nggak tahu kalau dia ternyata survive ya. Terus ada ikan patin albino juga 1 2. Ini ada 2 ekor patin albino. Terus juga di sini ada ikan lele ini, lele albino 1 ekor. Ada ikan gurame juga di sana, gurame soang. Nah ini 1 ekor ya guys ya. Red tail catfish di sini tuh ada 2 ekor. Ada toman di situ ya, ikan toman kita ya guys. Karena akuarium kita di dalam itu bocor. Karena ini silnya mas ya, si lemnya nggak tahu kenapa guys tiba-tiba lepas ya si lemnya ya. Akhirnya si tomannya kita taruh sini guys. Awalnya dia juga agak-agak kurang adaptasi, agak jamur dikit. Tapi sekarang kalau kita lihat udah stabil lagi dia di sana. Dan sepertinya dia bukan jenis toman yang merusuh ya guys ya. Jadi kayaknya kita taruh di sini aja. Juga dia nggak apa-apa. Cuman ya di sini jadi ada 2 raja di kolam guys. Dan di sini juga ada ikan mas biasa nih. Ini ikan mas biasa ya. Udah tumbuh Kak. Udah tumbuh nih, udah sehat lagi ini mah.
Makannya paling banyak dia guys ya. Ini ikan mas konsumsi BTW guys. Cuman emang kita emang sengaja dipiara ya. Karena dia bisa ukuran gede. Kita mau membuktikan ikan mas konsumsi ini kalau digedein banget bisa segede apa gitu guys. Walaupun dia emang boros pakan ya guys ya. Dia makannya banyak pol deh guys. Tapi nggak masalah. Apalagi ya di sini ya ikan belida tuh di situ tuh. Tahu udah kelihatan atau enggak ya guys? Agak susah juga buat dilihat. Tapi ada ikan belida di sana. Dan juga ada ikan apa lagi? Kayaknya udah sih guys. Kayaknya udah ya guys ya. Ikan bawal ya udah gede tuh. Gede cepet banget gedenya tuh ikan bawal. Tapi untungnya ikan bawalnya bagus sih, bukan yang hitam doang gitu. Kalau yang hitam doang sih males ya guys. Tapi dia ada warnanya guys, kayak warna silveran gitu. Mutiaranya keluar. Mutiara keluar, itu bagus sumpah. Nanti lah kita bikin konten kuras kolam guys kapan-kapan ya. Tapi nggak ada deket-deket ini guys. Ya kurang lebih seperti itulah ya untuk kondisi kolam yang ada di sini. Nggak ada hal yang baru-baru banget lah ya. Cuman ya paling-paling si ukuran arapaima aja. Sekarang udah lumayan gede, udah segede itu guys. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah sekarang kita bakal coba buat cek yang lain-lain ya. Nah di sini ada akuarium. Ini akuarium buat predator-predator kecil. Aku nggak begitu fokus-fokus banget soalnya ya guys ya. Jadi ya biasa aja banget ya. Ini kan toman. Ini ada ikan patin yang nggak ada matanya. Itu digigit siapa ya itu ya? Ini. Digigit toman ya? Wah ini kalau jadi ancaman terlempar kolam nih guys ya. Padahal udah makan nggak kemarin. Banyak tuh perutnya gede. Iya ya, ini ikan toman guys. Emang ikan toman begitu sih tipe-tipenya guys. Agak iseng tuh ya. Jadi ini masuknya ikan toman yang galak. Sebelah kanan juga itu ada ikan tapah, ada red tail catfish juga guys. Gitu doang sih, nggak begitu spesial-spesial banget ya. Ini ada ikan betta fish ya guys di sini ya. Jadi siapa aja nih? Coba-coba kita kasih lihat. Lampu mana? Nggak kelihatan ternyata guys. Tapi ini multicolor ya. Ini multicolor. Ini masih berlumut guys ya. Yang ini apa ini? Multicolor juga ya ini ya. Kayak giant gitu ya guys. Yang ini mah kayak super red ya. Ini kita dapetinnya dari yang botol itu ya. Yang botol yang kita beli dari Fiskinian gerobakan guys ya. Oke, nah ini ada beberapa lagi guys. Kalau ini si rudicolis ya. Ini belum aku pasang ya lampunya. Varanus rudicolis. Hai. Mau makan dia nih ya. Udah makan padahal. Waduh guys. Kalau ini mah sepertinya memang sudah makan ya guys. Kelihatan dari badannya ya. Paling banyak itu. Gendut pisan guys. Gila ya dia ya. Gendut yang atas tuh. Di atas juga ada lagi ya guys ya. Ini si gugu ya ini ya. Iya. Kalau di atas guys. Oh itu dia. Karena ini pecah ya ininya ya. Kacanya ya. Kenapa sih ini mas kegeser ya kemarin ya? Gimana sih? Ya kan lagi di Jogja. Oh sama aku ya waktu itu ya. Sama aku waktu itu guys. Yang ini apa yang ini ya? Kemarin tuh ya. Ini yang aku tak Oh kayaknya ini juga pecah. Ini sebenarnya bisa dibetulin cuman harus dilem dulu sih guys. bisa. Cuman aku jujur belum ini aja sih, belum nyempet aja guys ya. Nanti kita betulin lah ya ini supaya nanti si tegunya sama kita bisa ditaruh di sini lagi guys. Kalau ini mah sulcata sih, sulcata kecil-kecil ya. Sulcata kecil-kecil buat kayak buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ya bisa diadopsi ya di pet guys ya. Dijual lah ya guys ya, diadopsi pada bintang di WA tuh bener-bener ya. Jujur bukan aku adminnya ya guys. Jadi teman-teman kalau itu merasa itu aku, itu bukan aku guys ya. Nah di bawah sini ada beberapa lagi juga per beta fisan ya guys ya. Tuh. Ini juga nih ya. Tuh guys ya. Ini aku nanti kedepannya sih pengen bikin rak biar lebih bagus. Ini sih pink aurora waktu itu kan? Iya. Jadi kayak gini guys tuh. Ini udah oke guys tuh ya. Bagus tuh guys. Warnanya memang bagus sih. Aku suka banget nih ikan ini nih. Ini ikan apa ya? Alam ya? Ini beta fish alam guys ya. Ini kita dapetin dari itu, bukan? Seser itu kan. Yang diseser ya? Gila bagus juga ya. Ternyata dia nutbait guys. Kalau sudah lumayan flaring ya. Dan ini didapatkannya dari dari gerobak Fiskinian juga guys. Ini penakut awalnya ya? Iya. Ya sekarang dia kelihatannya sudah mulai flaring sih guys. Kalau di bawah sini mah jujur ini kayaknya sebenarnya dari mesinnya kurang ini kayaknya mas. Kurang strong kayak ini. Kemarin udah dibersihin aja begitu lagi ya. Iya ini kayaknya mesinnya kurang strong ya. Nanti kita bakal coba buat ganti mesinnya jadi yang lebih kuat flow-nya ya guys ya. Ini untuk sidat kita ya guys. Nah aku betulin lampunya ya. Nah ini dia sidat kita ya. Dulu sih aku ingat banget si sidat ini ukurannya nggak segininya sih guys. Tapi sekarang ukuran udah sangat besar ya guys ya sidatnya ya. Sidatnya sudah benar-benar raksasa sekali ya guys. Lucu ya guys. Bagus banget ya ini sidat ya. Dia kayak mangap-mangap gitu mulutnya ya guys. Dan setahu aku sidat ini tuh masuknya bukan belut ya, tapi dia tuh masuknya ikan guys. Belut itu tuh beda. Belut itu tuh ya kayak belut sawah itu belut. Kalau sidat tuh itu bukan belut sebenarnya guys. Dia lebih ke ikan. Kalau nggak salah sih ya, ini aku takut salah ya guys ya. Belut itu dia nggak punya sirip sama sekali. Sedangkan kalau sidat kan dia ada sirip tuh kayak gitu. Walaupun ini siripnya agak sobek sih. Kenapa bisa sobek ya ini sirip ya? Bingung juga sih ya guys. Padahal dia sendirian di sini tapi sobek ya. Dia happy banget di sini sendirian ya guys dengan tempatnya. Dan ini sebenarnya kalau misalnya pengen lebih oke lagi sih kita kasih kayak gelonggongan gitu supaya dia bisa ngumpet. Cuman jujur kitanya nggak akan seru ya peliharanya ya guys. Nggak kelihatan dia pasti ngumpet terus kan kalau misalnya ada tempat ngumpet. Jadi kayak gini pun kalau menurutku sih oke-oke aja selama si sidatnya masih nggak stres dan si sidatnya masih makan gitu. Dan sejauh ini makannya lancar ya guys ya kayak gitu ya. Nah ini ada beberapa juga untuk reptil yang lain nih ada iguana di sini guys. Ini iguana red ya. Kita buka aja ya guys. Red albino btw. Nih, kalem hela ya sakit soalnya guys. Ih sakit males aku teh ya guys ya. Udah sama ininya aja lah.
Sakitnya karena si kukunya nggak kita potong, emang sengaja guys, lompat dia tuh. Aduh sakit guys ya, aduh ujung-ujungnya kena juga ya. Biarin lah. Asal dia nggak gerak mah aman guys. Aduh, gerak lagi dia, sakit ya guys ya. Nah ini si red albino kita, kayaknya ini udah hampir setahun deh. Tapi nggak tahu ya, pertumbuhannya gimana sih, Li? Dari kecil banget loh ini. Sebenarnya bagus. Standar, bagus malah. Standar. Buat albino sih. Buat albino ya, dia agak lebih lambat biasanya atau gimana bro? Emang albino kan daya tahan tubuhnya berbeda ya. Biasanya. Gigit. Dikira makanan ya? Iya. Emang aku bau kayak sawi sih guys ya. Jadi memang dikira makanan ya saja. Kegeplak guys, sorry banget, kegeplak marah dia, sorry banget. Aduh guys ya. Mana dia? Coba. Soalnya dia lumayan tajam, kukunya taruh sini mas, tajam mas. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Tuh dia mau lompat tuh dia ya. Emang ya gitulah guys. Mas spike-nya tuh dia kriwil, biarin ini display version guys ya. Bukan version apa? Ini untuk display only lah, tidak untuk kontes-kontes guys ya. Kalau buat kontesnya bagusnya nggak ditaruh di sini, kan ditaruh di kontainer gitu ya. Buat dipiara kontainer. Serius? Bagus, nggak apa-apa. Yang nggak bagus itu di kandang besi. Kandang besi. Dia suka iya geruduk-gerudukan guys. Nah ini untuk ayam yang diternak dari kebun sendiri ya. Ini yang paling gede namanya Malika ya guys ya. Kita rawat seperti anak sendiri guys ya ini. Malika ini guys. Galak ini tuh sumpah galak pisan guys. Buka aja enggak? Buka ya. Kabur nggak dia mas? Enggak. Aman ya. Suka males kalau kabur-kaburan ya guys. Nah ini ada Bapaknya enggak. ayam cemani. Ini belakangnya ayam kate ya. Ayam kate semua ini guys ya. Kate. Tapi ini dari ayam 5 ayam kate ini ada yang beda nggak mas? Enggak. Atau sama semua? Sama semua karena nggak ada yang ngawinin lagi. Nggak, maksudnya tuh kayak dari fisiknya, Oh, sama. dari apanya? Sama ya, sejauh ini masih sama sih guys ya. Nggak tahu, ntar kalau udah lebih gedenya, dia motifnya seperti apa, kita juga nggak tahu ya. Ini di bawah tuh pur atau apa mas? Kenapa? Yang ada di bawah ini tuh makanannya, pur itu? Ada pura sama tuh apa yang kayu itu kan? Oh, serbuk kayu? Iya guys. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Tapi dia nggak keluar ternyata ya. Nah ini yang Respect deh. pertama kak. Yang ini kan? Satu lagi Yang mana ini? belakangnya tuh. Belakang yang mana sih? Enggak, itu berdua bareng. Ini berdua bareng kan? Sama itu, nah. Ini kan yang pertama kali netes makan, kakaknya. Nah, yang kedua itu kakek. Sama tiga. Nah itu tuh. Banyak ya, ada banyak juga ya guys ya. Nah, karena ini udah banyak, jadi kita nggak netesin ayam lagi ya mas ya. Nggak. Kita fokus ke burung dara lagi. Begitulah guys. Ini mah eksperimen kita sih, alhamdulillah berhasil ya. Kayak gitu kurang lebih. Apalagi nih guys? Oh ini paling ya ikan-ikan yang di belakang sini guys ya. Ada ikan-ikan yang di belakang sini. Ini ada arwana jardini. Kemarin sempet tiba-tiba kayak kembung ya guys, diem aja di atas ya. Tapi pas kita kasih heater langsung sehat dia tuh. Malah aktif ya dia. Udah tambahin air juga. Ini kayaknya di fullin aja lah nanti nextnya mas. Udah siap ini di fullin dia, biar lebih luas. Nah ini kalau kita lihat juga warnanya udah lebih gelap ya Lih ya dibandingkan kemarin ya. Udah batiknya udah muncul nggak? Batiknya lebih muncul guys. Jujur memang kalau arwana jardini sih aku lebih suka dia warnanya gelap seperti ini guys. Jadi semakin muncul ya. Ini mau dikasih makan ulet Jerman. Bagus banget ya. Oh guys. Mantap. Ini mau kita gedein mas. Kita piara gedein, ntar kita taruh di akuarium gede guys ya. Nah, kayak gini kayaknya jarang ya. Kalau gede bagus kayaknya guys ya. Kayak kuda laut raksasa guys. Ini sebenarnya agak sebel ini. Aba-aba Navis ya. Dia kayak nggak pernah perform gitu ya mas ya. Diem doang ya di samping-samping ya. Ya, tapi makan nggak? Makan aman. Tapi dia nggak perform gitu loh guys. Nggak ke tengah-tengah. Ya kita piara kayak sesuatu di belakang filternya males gitu ngeliatnya tuh jadinya ya guys. Cuman ya udahlah memang seperti itu karakternya. Kalau ini ada Channa Auranti. Aduh, kecintaan saya ini guys Channa Auranti ya. Ini Auranti yang kuda laut ya guys ya. Mungkin sih sebenarnya suka kuda laut ya guys ya. Jadi ini semuanya Channa Auranti. Tapi dia nggak begitu kuda laut sih, lebih ke kayak Chris ya. Dulu aku dibilangin Channa Auranti Chris. Nah di bagian siripnya cuman dia tuh agak fin rod sedikit waktu dulu guys. Jadi kalau teman-teman dia nggak begitu rata ya. Dia mangap-mangap ini guys. Tuh ya. Oh udah nggak mau, belum mau dia wah gitu guys ya, kayak gitu kayak wah mangap-mangap ya. Tapi udah nggak mau lah. Daripada stres ya guys ya, udah biar aja ya. Cuman kalau Channa Auranti itu emang salah satu Channa tergalak sih guys. Terus dia tuh kalau misalnya digodain suka kayak gini palanya nih kayak. Sumpah suka kayak gitu, sumpah dia. Serius tuh suka kayak gitu. Nih ya, kita cobain ya. Masih mau nggak dia nih? Oh, tadi kayak gitu nih kepalanya nih. Oh nggak mau kalau yang ini mah. Tapi asiknya dia kayak gitu. Kayak cara maininnya tuh percanaan tuh udah beda gitu guys karakternya ya. Kalau Channa Auranti gini. Jadi kayak istilahnya tuh kalau misalnya orang berantem ya dipelongin lu gitu. Gitu loh. Serius kalau Channa Maru dia juga ada mental. Cuman tipenya muter-muter kalau dia guys ya. Jadi kalau orang mah gini baru dia kayak. Nih ribut sama si mas nih aku nih. Gitu-gitu. Ini Channa bener serius tuh.
Tangan aku mah diem di sini ya, tapi di Mario tuh guys ya tuh. Ini cana. Aku udah galak kak. Nih, ini cana ini nih. Cana apa? Cana Amaru kayak gitu. Kalau cana orang ini seperti aku tadi bilang guys, dia fokus itu kayak naon sia gitu. Naon sia gitu biasanya guys. Nah kalau ini beda nih. Kalau diginiin kabur dia takut guys. Ini mau nih guys. Oh mendingan tuh dia. Oh nah itu tuh maksud gue gitu tuh. Kepalanya ya. Oh begitu kak? Iya dia tuh. Naon mana gitu. Emang itu tuh. Beda dia guys. Nah digetrok takut kalau yang ini. Sorry ya aku keceplosan ya guys ya. Harusnya jangan digetrok ya. Ini mentalnya baru naik ya digitin dia langsung stres guys. Oh tapi enggak tuh. Wah Maya nih. Ini si menyon ya guys ya. Mulutnya karena agak menyon. Nah kalau yang ini dia kayaknya nggak kenal. Ya udah begitu aja deh guys dia tuh ya. Berani aja, tapi bukan yang tipe-tipe gimana-gimana. Cuma jujur ini kegendutan sebenarnya guys. Kegendutan. Kalau ini tuh Cana Maru yang dari si bapak itu ya, Pak Arifin ya. Cuman ini harus kita kasih ini lagi kayaknya Li. Kasih kasih obat si jamu lagi. Soalnya ini kasih jamu kemarin guys, tapi sama kita filternya dinyalain. Jamunya jadi rontok ya guys ya. Cana-cana yang lainnya ada di sini ya. Iya kak. Ini cana-cana sebagian guys ya. Ini Andrao ya ini ya. Cana Andrao guys tuh. Ini juga lumayan sebenarnya tuh, nggak yang bad banget dia tuh. Ini bisa dimainin, cuma ini kegemukan gitu guys. Oh bisa dimainin tuh ya. Karena Cana Andrao juga agak susah sebenarnya dia buat naikin mental. Ini cana apa nih di sini nih? Ada nggak ini? Nggak ada ya? Ada. Oh ada. Oh ini apa nih? Stewarti tuh. Males lihat nih cana kayak gitu tuh ya. Andrao mah ini ya? Ini apa dong? Nah ini juga Andrao ya? Aku tuh punya dua ya Andrao ya. Ini lah, kok ada Andrao lagi sih? Yang waktu itu sebutin Blue Bengal mah. Oh, Blue Bengal ya? Blue Bengal yang mana sih? Ini apa ini? Ini nih. Yang atas. Yang ini? Yang atas? Ya, yang oh iya, Blue Bengal. Iya. Wah, kayak Andrao ya? Tuh guys. Oh, tapi kok agak gede ya? Ukurannya ya udah ngegedein bro. Di-push kalau gitu. Kasih makan kak. Di-push ya? Iya. Oh, lumayan nih. Bilang Push. Bener sih, ini di-push mantep nih guys. Kan Wah. ketemu kali ya. Gak apa-apa sih, kalau ini kita di-push aja nih. Sampai dia gedean lagi ya guys. Oh iya ini Blue Bengal ya. Ntar kalau misalnya udah tiba saatnya sama kita baru di cutting. Di cutting ya guys ya. Dipuasain kalau udah badannya agak gede ya. Nah ini malas Stewarti kayak gini tuh males guys. Pelongo ya guys ya. Nah ini ada ini juga ada sugar glider di sini ya. Si Billy ya guys. Billy lagi tidur dia ya. Udahlah jangan diganggu lah guys ya. Biarin lah ya. Ini kura-kura paling nih guys. Kita kasih lihat ya. Ini ada ASTX CST aku. Nah, ini udah gede bro. Mau kita tuh lagi lagi dialihin ke sini guys. Karena di kandangnya ada piranha tuh. Piranhanya tuh kayak awalnya mah sebagai kayak kan di sana awalnya kan. Cuma kan sana ada piranha yang satu ekor itu guys. Mau kita diarahin ke sini dulu. Cuman kok kayaknya piranhanya sama kita diganti aja sama ini kali ya guys ya. Ini enak guys piranha buat dia guys. Ini udah makin gede loh. Ini agak lumayan signifikan kalau menurut gue ya perubahannya guys ya. Karena di pus makan ya mas ini ya. Iya. Saya tuh kesayangan kak. Sayangan ini ya. Ini di pus makan. Cuman karena memang tempatnya terlalu kecil di sini ya guys, sementara sih ini ya. Jadi dia pertumbuhannya nggak akan maksimal. Karena kita mau dibalikin lagi aja ke situ guys ya. Boleh nanti ya. Ntar kita balikin lah ya. Si piranhanya sama kita tahu lah ya guys ya. Nggak deng ya. Piranhanya sama kita ditaruh di tempat lain dulu deh. Soalnya itu kurang memungkinkan di sana guys. Ada CST-an ya. Ini CST normal guys. Warnanya bagus. Masih ada juga nih satu lagi. Ini warnanya nggak sebagus yang itu. Cuman dia lebih gemoy guys ya. Mantep loh ini. Enak kali ini ya. Paha CST, tapi asli di Cina ada dimasak loh guys. Oh itu. Entah di Cina entah di mana ya. Tapi kan dia dari Amerika ya. Aku mungkin dari mana? Dibudidayakan di sana dimakan ya. Mantep ini pahanya ini guys. Jangan ya. Masih banyak makanan yang lain ya guys. Sama ini nih ada AST juga ini guys. Kita keluarin aja ya. Ini AST dari teman kita di Subang ini ya. Hasil rescuean ini guys. Susah ya ngambilnya susah guys. Lihat aja ke situ dah. Dia soalnya agak-agak brutal ya guys. Ada di sana AST-nya. Ini ada Umbo juga di sini ya guys. Umbo tuh. Ini kemas snapping turtle hypo kita yang ukurannya sangat besar ini ya. Kemarin juga kita ke Hobi Yahud ya, ke teman kita ya, dia juga punya. Cuman nggak sebesar ini guys. Ini Umbo memang mantap jiwa ini guys ya. Pol-polan ini guys gedenya tuh ya. Ini kalau gigit bisa putus kayak ini jari guys. Aku mau keluarin tapi males ya, jujur aja udah berat banget soalnya guys. Jadi biar teman-teman lihat aja ini perbandingan sama tanganku guys ya tuh.
Pokoknya ini gede banget lah. Untuk kamera snapping turtle, dia sangat luar biasa ukurannya guys. Beratnya juga berat banget. Dan dari segi kerakusan juga dia rakus banget lah. Parah lah ya guys ya. Pokoknya kayak gitu. CST ya. Kalau ini untuk bulus Florida kita. Sebenarnya aku tuh pengen ada kepikiran buat ngelepas bulus Florida sih guys. Jadi buat teman-teman yang mau ya, bisa kontak juga mungkin ya guys ya, nge-DM aku ya. Barangkali ada yang minat guys ya. Karena sama aku pengen diganti jadi AST XCST itu. Kalau nggak sih AST yang itu tuh, antara dua itu. Jadi nanti pengennya ini tuh CST, di sebelahnya juga ya antara AST atau AST XCST. Kayaknya sih AST dulu sih guys ya, supaya dia nggak kesempitan. Terusnya si AST XCST sama kita juga bakal dipindahin ke tempat yang lain. Ini kayaknya untuk bulus ada rencana sih ya, cuman aku juga nggak tahu ya guys ya. Menurut teman-teman gimana ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Biasa sih kalau di penghobi mah, kalau misalnya kita pengen rotasi hewan kayak gitu ya, asalkan kita merawatnya dengan baik sih, aku rasa nggak masalah guys. Jadi buat teman-teman memang ada yang berminat ya, bisa langsung aja DM aku ya guys ya. Cuman asli sih, karena ini agak lumayan jarang ya, agak mahal sih guys sebenarnya guys. Bisa sampai jutaan lah, 5 juta up kayaknya guys ya harganya ya. Nah ini kalau untuk teman-teman lihat ya, di sebelah sini ada sebagian aquascape kita yang memang ikan mollynya juga sudah membludak ya. Ini ada molly redhead ya di sini ya, molly redhead kita guys ya. Ini ukurannya kayak nggak gede-gede ya. Pus makan mas, ini mas biar cepet gede mas. Ya. Udah dipus makan. Ntar lah kita dipus lagi biar makin cepet gede ya guys ya. Ada 3 ekor, tapi 1 ekornya lagi lolos kayaknya ya. Kayak lolos dia malah lebih ini kayaknya, malah lebih gede kayaknya di luaran. Soalnya dia bisa nyari makan sendiri juga guys. Di bagian-bagian sini-sini kan suka ada aja, namanya akuarium udah matang kan, dia suka ada aja organisme-organisme yang bisa dimakan sebenarnya sama dia ya. Kurang lebih seperti itulah guys ya untuk molly-molliannya. Apalagi ya, kalau di sini sih kayaknya udah ya guys ya. Tapi ini juga pasti ada aja yang kelewat sih. Jadi kalau ada yang kelewat aku minta maaf ya. Oh ini kan kelewat tuh kan, si Pac-Man frog guys. Ini aku pelihara dari Brudo ini. Tuh. Hei, bener pisan ini tuh. Ih, marah dia. Kok marah sih? Lo kok ngamuk bersuara loh gitu loh guys, kaget loh. Bisa ada suaranya ya. Oh ini bisa lompat ini guys dia ya. Tapi lompatnya juga nggak akan bisa lompat jauh, bukan jauh sih. Kalau agak jauh juga susah sih ya, gendut banget dia guys ya. Tapi tipe-tipe makan dia itu gimana ya? Jadi kalau misalnya dikasih makanan, ngendap dikit, hap gitu guys. Lalu ditangkap ya. Dan ini ada siput juga. Masih ada nggak sih mas siputnya mas? Tadi keluar kan? Kayak nggak gede-gede ya ini siput ya? Lama banget ya. Jadi emang ada beberapa jenis hewan yang lambat sekali pertumbuhannya, tapi dia bisa gede banget guys. Ada di kolam. Oh ini siput, ini siput giant ini ya guys. Masih hidup kan dia ya? Hidup gak? Oh, ini dimakan-makanin guys. Bisa tambah gede kan? Tambah gede. Ngegedein ya? Iya. Ngegedein sih guys. Cuman emang lambat sekali pertumbuhannya ya. Ini bisa segede muka kita guys, bisa sampai segede kepala manusia ini ya. Kalau emang bener-bener gedenya maksimal ya guys. Oh ini juga ada tarantula dari Apanji ini ya. Tarantula. Di sini juga ada leopard geckoan ya guys. Ya kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Kita coba buat masuk. Ini ada akuarium laut juga di sini. Tapi kita nggak begitu nambahin banyak hal sih di sini guys ya. Ya kayak gini aja sih isinya guys. Jujur aku nggak begitu nambahin banyak hal lagi ya di akuarium laut. Cuma ada ikan ini nih. Ini ikan kayak kemarin tuh udah mau meninggoy ya waktu kita datang sini, malah awet loh sampai sekarang. Galak lagi guys dia ya. Dalam artian kayak dia kalau ada hal yang deket sama langsung dimakan sama dia guys. Ikan lionfish juga ini. Ikan Nemo juga. Ih udah gede deh. Tuh. Makannya banyak kan? Ih, gede pisan guys. Dibandingkan ini ya, kemarin terakhir kita video ya guys, yang ada motif itu, ini lumayan gede. Ini juga lumayan gede nih, ikan zebra ya. Ngejar cere deh kak. Ngejar cere soalnya, oh. Cerenya nggak ada ya mas ya? Nggak ada cere ya? Ada nggak cere? Oh, nggak ada guys. Nah ini pokoknya kalau kita kasih makan, biasanya kasih makannya pelet sih guys. Kalau cere mah cuman buat kayak lihat huntingnya aja ya. Dan rata-rata di sini tuh predatoran sih, predator kecil. Untuk bulus ini ya mas ya, ini bulus yang kemarin netes guys. Cuma tadi ada yang mati tuh. Emang nggak semua survive sih guys. Ini belum kita pindahin ya. Baru netesnya mas ya itu ya. Baru netes lama dia meninggoy. Sebagian ada tuh di bawah situ. Ada sebagian juga yang sudah kita berikan kepada orang lain ya guys ya. Ada yang belum netes juga ada ya mas? Ada yang belum netes juga. Ekor lagi sih. Tapi udah ngeliat sih mas. Udah hari ini nggak ada yang netes. Nggak ada. Itu tadi satu doang. Oh tapi nggak survive itu. Itu kayaknya harusnya kalau netes kayaknya nggak bisa langsung baru situ mas. Kalau masih. Oh kelamaan mungkin di sananya ya. Kayaknya dia masuk ke dalam tanah kali ya, nggak kelihatan ya. Ada masih di atas. Cuman dunia masih nempel. Ya itu bisa dibilang memang inilah nggak semua survive juga guys ya. Kemarin juga waktu kita unboxing kan nggak semua survive guys. Itu memang hukum alam saja ya. Nah ini Sansezi nih yang udah makan manusia ini ya. Dia mau makan nggak sih mas? Mau nggak? Tapi nggak bisa diliatin ya? Enggak, dia agak malu. Agak malu-malu gitu ya? Itu bekas tukul ayam yang kemarin. Dikasih makan ayam dia? Iya makanya. Mau makan ayam ternyata dia guys. Ikan mas yang kemarin habis juga. Iya bener ya. Ternyata baretannya Ntar lah kalau ada orang kaca kesini. Ini juga soalnya jujur guys.
Aku tuh pengen ngelepas ini juga, jadi kayak si akuarium ini nggak akan aku taruh sini kayaknya ya. Maksudku kayak kita tuh ingin, kan di sini kan ada beberapa finch guys ya, seperti yang udah aku bilang tadi ya. Aku tuh pengen ini kayak lebih ke fokus ke finch. Kan akuarium kita udah ya banyak di luar kan, akuarium full di luar guys. Dan aku ngerasa cukup gitu kan, karena memang kita tuh ngebahas tentang hewan itu macam-macam ya, nggak cuma buat ikan-ikanan doang. Jadi kayaknya sih untuk akuarium ini karena memang nggak maksimal juga ditaruh di sini ya guys. Seperti sama aku akan dipindahkan. Dan nanti sama kita ini kan masih ada space tuh. Kita bakal ngerapihin si finch kita. Nih ya, finch atau burung-burung yang ada di sini ya guys. Ini ada gold amadin yang punggung hijau, kepala merah, dada ungu. Yang di bawah ini kepalanya hitam, dadanya ungu, punggungnya hijau. Kalau yang di bawah ini emprit Jepang ya. Ini emprit Jepang dia mantep banget ya ngereminnya Mas ya. Iya. Dia lagi ngeremin ini kan? Iya. Ini dia nggak ada, dua-duanya ngerem kan ini? Udah. Kalau dibuka gitu dia stres nggak sih? Enggak, masih. Aman dia. Boleh gak ya dibuka kali sebentar kali ya? Buat kasih lihat, cuma masih mas aja sama kamera, tapi jangan di center coba li. Takut di center, malah stres dia ya. Ya, agak susah juga sih. Ya cuman adalah di sana guys, kurang lebih lah ya. Udahlah cukup lah, takut kabur. Dan yang lagi dirami sama dia adalah telur dari si gold amadin yang ada di atas ini guys. Nah, mantep ya, mantep dong. Mantep sih, ini suatu project kita ya. Ini kalau berhasil netes, kita bakal coba buat lebih seriusin lagi untuk tambahin indukannya. Nah yang tadi kita sempat kasih tahu bilang tuh gold amadin yang bawah, kepala hitam ini guys. Jujur, yang kepala hitam ini dia tuh kemarin juga sempat bertelur ya. Iya. Telurnya tuh ada 4 ya Mas ya? Apa 5? Ada 5 ya? 5 pecah 1. Pecah 1 di awal, Iya. pecahnya retak ya Mas ya? Keinjek nggak sengaja kayaknya retak guys ya. 2 lagi, dilempar keluar sama dia ya. Terus kayak anak haram kan dilempar keluar sama dia. Tinggal 2 lagi. Nah 2 lagi kita selamatin. Yang tadi aku bilang sama temen-temen di atas kan ada zebra finch. Nah 2 telurnya kita taruh di sana. Ini sih kalau dilihat-lihat kayaknya dia mau nelor lagi ya Mas yang atas ini ya. Udah sibuk ini lagi. Udah sibuk kayak menggoda-goda ya si jantannya ya. Aku mau beli sarang dulu. Ininya aku mau ganti yang itu. Mau diganti? Mau yang ini? Iya ada labelnya. Nih ada labelnya nih guys. Ini kita juga sudah Nanti ini nanti. cakep ya. Ya. Ini khusus ke zebra finch. Ke gold amadinnya aja. Benar mantap sih. Ntar kita tambahin lagi ya guys ini ya. Mana aku custom sih. Ini tapi lebih sempit Mas dibandingkan ini nggak apa-apa. Kataku lebih enakan ini. Lebih enakan itu malah ya. Iya. Jadi nanti ini rencananya sama kita bakal diubah. Cuma kalau diubah pakai yang ini dia stres nggak ya Mas ya? Enggak, nanti aku mau ganti. Nah yang sarangnya itu masukin ke sini. Nah tadi masukin ya. Pokoknya nanti kita atur sedemikian rupa supaya dia tetap nyaman di sarangnya dia guys. Nah ini yang agak kita kecewain yang ini ya Mas ya. Ini aku agak kecewa guys ya, karena ini labelnya tuh udah apa katanya sudah jodoh, sudah mapan. Ternyata pas kita coba buat kasih telur gold amadin yang hitam itu, bukan gold amadin yang hitam, yang Jepang yang di bawah sini ya, Jepang yang di bawah sini guys. Ini kan ada Jepang nih. Jadi sebenarnya tuh dia tuh sebelum ngeremin yang punya gold amadin, dia tuh nelor 5 butir ya, lumayan ya. Duluan dia nih paling awal dia nelor guys. Nah pas telur, karena telurnya itu sama kita ditukar sama gold amadin, jadi sama kita ditaruh di sini, nggak dirawat sama dia ya. Tapi masih ada Mas telurnya di situ. Nggak akan netes ya kayaknya ya. Enggak mungkin. Nggak mungkin atau mungkin aja? Karena emang nggak diremin. Tadi kan dia main di luar terus, kalau sore aja masuk ke dalam. Itu juga bukan karena pengen ngeram ya, lebih ke kayak pengen istirahat doang gitu ya. Ini jujur kalau teman-teman lihat ya, kenapa dikasih benang kasur? Karena memang lagi banyak bocil-bocil guys ya di sini ya, supaya mereka nggak ganggu daerah sini ya. Dan memang tadi bocil-bocil pada main di sini ya, cuman pada respect dia sama ini Mas. Dia nggak kalau juga. Oh bilangin ya, jangan ya. Adik-adik yang sedang bermain di sini, jangan dulu ya guys ya. Ini ada tulisan jangan ganggu nih guys. Anak saya malah takutnya di sini. Jangan ganggu. Oh dikira dia yang jangan ganggu ya. Karena ada tulisannya nih Kak Iqbal. Jangan ganggu. Kalau ini mah ada mantis shrimp sih sebenarnya guys. Ya gitu-gitu aja sih mantis shrimp ya. Aman sih guys dia. Sehat-sehat banget ya, sehat aja. Tidak ada problem apa-apa guys kayak gitu. Oke, jadi ini mungkin untuk beberapa hewan-hewan kita. Oh ya ada di bawah juga ya. Turun ke bawah. Di sini aku ada 2 kandang kucing ya guys ya. Bersama dengan kucingnya pastinya guys ya. Nah ini ada si Sereal. Halo Sereal. Dan di sini ada si Tobiko ya guys. Aku namanya Tobiko dia ya. Banget ya ampun. Ini kemarin kita ambil dari ini guys. Bateri itu guys ya. Halo. Cuman ini tuh dia agak kotor ya mukanya. Kayak emang harus dimandiin ya ini ya. Kan dalam beberapa hari ke depan kita bakal coba buat memandikannya guys. Halo, ih lucu banget ya. Pengen aku kasih makan itu ya. Ini makanannya belum kita siapkan guys. Apa mau? Tobiko. Nih guys, kita mau coba buat kasih makan.
Aku pakai ayam organik yang platinum ya. Dia tuh suka banget tau sama ayam organik ini ya. Bahkan semua kucing yang aku coba kasih ini ya guys ya. Terutama yang platinum ini ya. Soalnya yang platinum itu dia kan tidak ada ini ya, grains free ya guys. Jadi tidak ada biji-bijian gitu guys. Tobiko, please behave please. Sini dulu Tobiko. Ya emang dia tuh kayak gimana ya? Dia tuh rooming. Cuman dia nggak berani kayak yang sampai nakal banget kemana-mana gitu guys. Terus juga dia bakal balik lagi ya. Nah, ini kita kasih makan ya guys. Tobiko malah naik ke sana. Gak apa-apa, biar dia happy dulu aja ya guys ya. Ini minumnya belum kita ambil soalnya tadi jujur ya dia naik sini nih, terus dia turun langsung berantakan guys. Cuman emang biasanya kalau kucing-kucing di sini dia di free room gitu sih guys. Jadi walaupun ada kandang, dia tetap kayak kita buka aja kandangnya gitu ya guys. Ini juga nih kalau dikeluarin sereal nih lebih parah kalau sereal ya. Sereal. Kita tambahin lagi makanannya guys. Nih, sip. Sereal, aku mau keluar gak sereal? Kotor banget mukanya nih. Harus dimandiin, besok lah dimandiin lah. Tobiko mau kemana? Biasalah guys kalau kucing kayak gitu ya. Jadi dia memang lebih ke ke exploring gitu sebenarnya. Cuman kalau buat turun dia masih agak-agak turun dia guys. Biasanya emang suka turun-turun gitu sih. Udah biarin lah ke bawah sana ya. Sereal, makan sereal. Sereal. Nih main-main sereal. Udah lah kita keluarin juga sereal guys. Mau nggak dia makan ya? Tapi dia habis makan sih sebenarnya sih. Distraksi dia lagi ngeliatin si Tobiko kemana gitu kan. Yes, itu punya Tobiko, jangan. Kalau si sereal udah makan, soalnya tadi tempat makannya udah ada makanan ya guys. Nah, makanya ini kita pakai ayam organik tuh dia selalu suka ya guys. Biarin aja ya, kita mah free roam aja guys. Tuh pasti dia juga ikut ke bawah ya, bersama dengan Tobiko. Tapi Tobiko mana ya? Wah, Tobikonya udah ke bawah. Tobiko. Wah, dia jauh ke bawahnya guys. Waktu dia ke sana tuh. Suka-suka dia ya. Diem di bawah sepeda ya guys. Cuman kita pastiin sebenarnya untuk pintu selalu tertutup guys. Pintu rumah. Jadi mau bagaimanapun dia ya pasti cuma di sekitaran rumah ya. Biasa dia habis makan begitu tuh. Dibuka kandang langsung exploring dia ya. Cuman ntar juga dia lambat laun juga bakal balik lagi guys. Mau kemana? Si gemoy. Oke lah, biarin lah. Kita sambil lanjut ya. Nah, kalau di sini adalah akuarium arwana super red kita guys ya. Yang kalau teman-teman perhatiin, ini ada ikan Oscar sebagai tank mat-nya. Cuma jujur ini tuh gampang banget kotor ya guys. Karena memang kalau kita perhatiin sih, nggak tahu ya, kayak kurang lampu UV lah. Kemarin kita order lampu UV kegedean guys, lampu UV-nya. Jadi ini kita bakal order lagi guys sesuai dengan ukuran dia ya. Jadi gede pisan guys lampu UV yang aku order ya. Nah, ini untuk arwana super red-nya. Bagus sih kalau menurutku ya, pertumbuhannya bagus banget. Ini kita dapat waktu nusatik ya. Nusatik itu berapa bulan lalu ya? Kayak 6 bulan lalu kayaknya. Masih agak kecil ya waktu itu mah ya. Ini masih stok. Ini tapi secara warna juga ya guys. Itu udah kelihatan guys. Dari warna juga udah kelihatan kayak lumayan oke gitu loh guys ya. Nyala gitu. Nanti tinggal kita tanding aja kalau udah semakin gede. Jadi diajak main kayak gini juga lumayan oke. Nah, kemarin itu tuh dia sempat gak mau makan selama beberapa hari. Makanya dikasih ikan Oscar. Jadi seakan-akan rebutan makanan karena memang dia hasrat rebutannya ada. Akhirnya dia jadi mau makan lagi guys. Makannya rakus banget. Paling suka makannya ulet Jerman dia guys. Kasih kodok ulet Jerman mau, udang mau. Cuman kalau ulet Jerman dia bener-bener suka banget ya. Mantap lah pokoknya ini ya. Nah, ini kita bakal coba buat lihat dulu yang di luar kali ya guys ya, ikan koki ya. Kita lihat hewan kita yang ada di rumah sini ya guys. Kan biasa kita starting kan dari sini. Cuman karena memang kemarin kita nggak sempet ke atas, jadi kita startingnya dari atas. Nah, kita sekarang ke sini guys. Ini kita nyalain dulu ya. Oh, udah ini rapi nggak ya? Soalnya emang sering berlumut juga. Berlumutnya tuh lumut kaca guys. Ini dia guys. Ya. Ini ada goldfish kita ya guys ya, atau ikan koki. Udah disikat tapi berlumut lagi kacanya ya. Kalau untuk air mah jujur nih jernih banget guys. Bagus ya kalau airnya ya. Proper banget. Cuman kalau kacanya memang karena ini outdoor sih ya. Jadi walaupun dikasih UV juga, kalau lumut kaca mah tetap berlumut. Memang harus setiap hari banget guys ya disikat ya. Dan ini kayak terakhir disikat kemarin sih guys. Karena tadi si Masnya lagi fokus ke atas ya. Kita coba buat kasih makan ya guys sini. Tuh. Yang dari Rich Panda nih di belakang tuh guys. Kita dikasih koki dari Rich Panda ya. Bagus tuh. Bagus. Rakus-rakus di sini guys, pokoknya mantap lah. Cuma sebagian ikan kokinya yang tadi 2 apa 3 ekor ya, kembung kan, dia kayak gelembung renangnya dia kayak pecah atau gimana nggak tahu lah. Terus kita diungsikan di atas guys. Cuma untuk yang ini sih alhamdulillah aman ya, tidak ada yang gimana-gimana lagi. Untuk makan juga lancar. Mungkin kalau untuk pertumbuhan kita nggak secepat gimana-gimana karena kita bukan yang kasih makannya reguler banget kayak tiap berapa jam sekali kasih makan, enggak guys. Sehari paling kita kasih makan 3 kali 4 kali gitu loh guys. Bukan yang buat grooming banget. Jadi memang tipe-tipenya kayak ikan koki yang untuk display aja kita mah ya. Bukan fokus
fokus ke grooming. Kalau dia fokus ke grooming udah beda guys, dari takarannya, dari pakannya dan lain-lainnya udah beda. Ini kan karena emang kita fokusnya lebih ke display aja ya. Yang penting dia sehat, yang penting dia happy di sini ya. Jadi kita istilahnya nggak begitu memporsir makan dia. Cuman kalau makan pasti setiap hari kita kasih dia istilahnya bahkan agak berlebih gitu loh guys ya. Kayak gitu sih. Aman ya untuk ikan koki, dan ini untuk ikan koi kita guys ya. Ini kita nyalain dulu nih punya guys. Oke guys, ini untuk ikan koi kita semakin besar ya. Sebenarnya ikan koi juga ya, untuk pakan nggak diporsir yang banyak-banyak juga sih. Biasa aja sih guys. Cuman kalau aku lihat-lihat ikan koi ini dia pertumbuhannya kayak lebih cepet gitu ya. Nggak tahu sih. Pokoknya fokus di bawah ini orang tua aku aja, mau apa aja kalau kasih makan ya. Sama si Mas sih guys. Cuman kalau si Mas lebih ke fokus ke atas, paling cuma bersih-bersihin aja kalau di bagian bawah sini. Nah ini dia kasih makan. Ini karena baru dinyalain lampunya ya. Biasanya sih dia akan lebih rakus guys. Tuh. Pokoknya harus ada yang ngebalakan lah 1-2 ekor sampai ntar semuanya bakal makan. Terus mantep ya. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya untuk ikan koinya. Ini yang paling gede nih. Dan ikan mas yang awalnya kita pelihara di sini akhirnya sama kita dipindahkan ke kolam kita yang ada di atas guys, kayak gitu. Oke, terakhir ya kita tinggal lihat aquascape kita ya guys yang ada di dapur ya. Ini untuk update aquascape kita guys ya. Langsung aja kita lihat ke aquascape-nya. Jadi terakhir itu kan kemarin kita udah tambahin ini ya guys ya, si ikan-ikan kecil, sama ini udah dikasih cana stewarti juga. Cuma dia masih belum healing ya si bagian sirip atasnya, tapi sesuai dengan yang kita duga, alhamdulillah dia nggak nyerang ya guys ya, dan dia tetap bagus mentalnya tuh. Inilah yang saya inginkan guys ya, mental tetap terjaga, tetap bagus, tapi ikan-ikan kecil nggak dimakan sama dia, karena kita emang udah naruh ikan kecil ini duluan dibandingkan dia guys. Tapi ya tetap aja sih kalau misalnya dia telah dikasih makan ya ujung-ujungnya ikan-ikan kecil jadi cemilan kayak gitu sih ya guys. Dan ternyata yang aku suka dari ikan red nose ini juga, kalau kita kayak di gimana-gimanain dia tetap schooling, bener-bener rapih banget schoolingnya ya guys. Kayak ini salah satu ikan paling rapih schoolingnya yang pernah aku pelihara ya guys. Kepalanya juga bagus, warna merah gitu kan. Ekornya dia kayak ada bukan bercak sih, kayak ada kayak catur gitu ya guys, kayak papan catur. Tuh dia kalau misalnya kedistraksi, hancur bentar, formasi langsung nyatu lagi guys. Kayak gitu ya. Ini ada ikan, ini juga jadi keluar nih ikan ini. Sebenarnya nggak pernah keluar nih, karena memang udah adaptasi dan banyak temen dia jadi keluar. Dan ini juga ikan bagus ya sebenarnya guys. Iya, si julid ini ya, ikan julid ya guys. Cara stewartnya langsung ngedrop lagi tuh. Tapi dia kalau diginiin biasanya sih langsung tuh guys. Lihat ya perubahan warnanya ya guys. Bisa dia kalau flaring tuh, ini kan warnanya kan butek, tapi kalau flaring dia warnanya bakal berubah. Nih, dia bahkan lagi butek aja masih flaring guys. Biasanya kalau cana butek kayak gini warnanya dia nggak mau flaring. Cuma ini masih mau flaring ya. Memang dia sangat bagus secara mental sih. Tuh. Dia mulai up lagi. Nanti warna gelap yang ada di atasnya dia berubah. Dan mungkin perubahan teman-teman bisa lihat secara langsung ya kalau kayak gini ya guys. Tuh. Tadi berubah tuh berubah kan? Nah, ini udah berubah tuh warnanya. Cuma terlalu atas. Coba aku lagi nih biar kena lampu ya. Dia ngambil nafas dulu ke atas guys. Ya kayak gitulah kurang lebih ya guys ya untuk perkembangannya. Dan jadi itu semua guys, mungkin untuk hewan-hewan yang ada di rumahku ya di 2026 ini ya. Semoga di tahun 2026 ini ya kita semakin baik lagi dalam memelihara peliharaan kita, dan semakin dilancarkan lagi dalam segala urusan ya guys ya. Dan buat teman-teman juga yang punya resolusi dan tidak tersampai dan tidak tergapai di 2025 misalnya ya, bisa diwujudkan di 2026 guys ya, kayak gitulah ya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja guys ya, doa terbaik dari aku buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman selama ini untuk supportnya ya, dan semoga kita juga bisa selalu memberikan dan menyajikan konten-konten yang diinginkan dan bisa menyenangkan buat teman-teman. Oh ya guys, sebelum ditutup juga aku mau ngasih tahu sedikit kabar duka ya guys ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan nanti kita nggak kasih lihat Destiny ya guys ya, karena sebenarnya Destiny itu tuh udah sekitar 3-4 bulan yang lalu itu tuh dia berpulang guys, dan sama kita sekarang lagi ditaruh di freezer sih guys ya. Dan rencananya juga nanti aku bakal coba untuk kayak semacam, bukan articulating skeleton sih, taxidermy ya guys ya. Jadi nanti kita juga rencana mau taxidermy bareng sama Algi ya, sama Algi Art Skeleton guys. Kemarin kita udah sempat kontakan juga. Semoga dilancarkan, nanti kita bisa coba buat istilahnya bikin si Destiny ini tuh tetap ada ya guys ya, walaupun dia sudah tidak ada. Alasannya karena memang udah dari lama sih guys ya, udah sekitar setahun yang lalu Destiny itu tuh kalau makan dia nggak pernah bisa makan bener-bener langsung makan gitu loh. Jadi harus disuapin, dilolohin itu loh, dipaksa makan. Nah, itu kan kondisi memang kurang bagus ya. Dan kondisi tersebut tuh berlangsung 6-7 bulan guys ya. Sampai akhirnya si Destiny ya menghembuskan nafas terakhirnya guys. Memang kalau bisa dibilang sih dia udah sakit dari lama ya. Dan akhirnya kemarin berpulang. Jujur aku juga sedih banget ya guys ya. Dan dari kemarin juga kayak belum mampu ya untuk mengabari ke teman-teman. Jadi ya di video kali ini kita kasih lihat ke teman-teman dan kasih tahu ke teman-teman guys. Ya udah, jadi mungkin seperti itu ya guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.